Loh, kakak, terus ya nggak ada suaranya, terus gimana Bunda bisa mendengarkan? Coba bantuin. Bapak Ibu, bisa kita mulai, nggih? Kurang keras Pak suaranya. Oh, kurang keras. Nggih, sebentar. Ini masih matikan video masuk. Oke. Sudah jelas Bapak Ibu? Iya, Pak. Jelas. Oke. Perlu diketahui bahwa kita sosialisasi hari ini didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Abdul Kholik, nggih. Dengan Bapak Kepala Sekolah kita yang baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Beringin 477, Bapak Abdul Kholik SPD yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Guru kelas 5 yang saya hormati, dan Bapak Ibu Wali Murid kelas 5A, B yang kami hormati. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat siang, selamat bergabung dalam acara sosialisasi pelaksanaan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Sebelum kita mulai acara ini, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah masih memberi kita kesehatan walaupun dalam kondisi yang masih pandemik, tapi kita alhamdulillah detik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sehat semua, Bu, nggih? Iya, Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu Wali Murid kelas 5 yang kami hormati, Bu Nurul Laili dan Pak Lukito yang kami hormati juga, bahwasanya tujuan kami mengundang ikut bergabung dalam Sikon siang hari ini, yakni yang pertama adalah sosialisasi asesmen nasional berbasis komputer. Bapak Ibu yang kami hormati, apakah untuk asesmen ANBK, apakah tujuannya, nanti akan kita sampaikan lewat Sikon hari ini. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah yang pertama, kami ucapkan selamat dari 555 siswa-siswi SDN Beringin. Anak-anak jenengan hari ini adalah yang beruntung karena bisa mengikuti asesmen penilaian yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Jadi sekali lagi, anak-anak jenengan adalah anak-anak yang mungkin nanti bisa mengikuti asesmen yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi Bapak Ibu nanti akan dipilih 30 anak. Nanti akan dipilih 30 anak yang mewakili sekolah untuk mengikuti proses asesmen secara langsung dengan hari dan tanggal yang telah ditentukan besok. Baik Bapak Ibu, sedikit mencuplik dari asesmen nasional ANBK atau singkatan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Ini adalah merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni kementerian mengadakan sebuah tes yang bertujuan untuk
mengetahui tingkat kemajuan pendidikan di Indonesia, untuk mengetahui survei karakter anak, untuk mengetahui lingkungan belajar anak. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung bahwa ini akan anak saya. Nah ini Bapak Kholik sudah bergabung. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Abdul Kholik sudah bergabung. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, masih ada. Bapak Ibu yang kami hormati, sambil menunggu kepala sekolah kita berikan sambutan, mungkin saya sampaikan adalah jadi nanti ketika proses ANBK berlangsung, nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir anak-anaknya mendapatkan nilai jelek, mendapatkan nilai seperti ini, jangan khawatir. Karena sedikitpun penilaian asesmen ini tidak mempengaruhi dengan nilai sekolah. Jadi diikuti aja nanti prosesnya seperti apa dan nanti pelaksanaannya kapan nanti akan disampaikan dilanjut oleh kepala sekolah kita. Seperti itu, nggih? Nggih. Baik, untuk acara yang pertama yakni sambutan dan penjelasan tentang ANBK yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Beringin 477 Surabaya. Kepada Bapak Abdul Kholik SPD, kami persilahkan. Tak mengaruh mas, cuma detik ini. Tapi Pak Kholik bicara bisa kok. Nggak bisa masuk kan suara saya? Dengar. Masuk. Ada. Suara saya masuk sudah. Ada. Iya Pak, dengar Pak. Bapak Ya, Ibu bisa mendengar suaranya Bapak Kepala Sekolah? Nggih, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga bisa mengikuti undangan kami yaitu rapat wali murid sosialisasi ANBK. Bapak Ibu gimana, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak Ibu Sehat. Nah, pada pagi hari ini untuk saya hanya menyampaikan apa sih ANBK itu apa. Jadi ANBK itu pada dasarnya dengan tidak usah khawatir, nanti mempengaruhi nilai rapot anak saya, tidak. Nanti anak saya tulisannya bisa mempengaruhi, enggak. Pak kepencet, Pak. Dari itu. Jadi itu hanya untuk asesmen saja, untuk mencari melihat sampai sejauh mana kemampuan anak se-Indonesia. Jadi bukan untuk mencari nanti kelulusan seperti UNBK. Kalau UNBK itu kan ujian nasional standar. Nah, lain kali ini
Aduh, gimana ini Kak? asesmen nasional ya. Mungkin bisa dibantu Bu Nurul Dek, di depan deh. Mama tak sini dek, gak dengeran dek. materinya mungkin. Kurang jelas kayak. Mohon bantuannya untuk share materinya. Nurul, minta tolong Bu Nurul untuk ditampilkan materi. Nggih. Ini Sudah Bu Nurul? Sampun, Pak. Baik, Bapak Ibu. Untuk materinya, Oh, Mbak, malah masak, Mbak. Gak kerungu, Mbak. halo? Bu Nurul, materinya belum jenengan share. Belum kelihatan, Mbak. Penyaji. ya ampun. Bapak Ibu ya, sambil menunggu share materi. Jadi hasil ANBK ini tidak memiliki konsekuensi terhadap peserta didik. Ya. Jadi apabila nanti ikut UNBK atau nilainya jelek, nanti nilai raportnya jelek, enggak ada. Ya. UNBK ini tujuannya adalah bisa menurut bisa lihat Bapak Ibu materinya. Sudah, Pak. Monggo langsung ya. Jadi Kayak kita Zoom tuh. UNBK ini adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi hanya melihat secara nasional, ya. Jadi bukan tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan nilai anak-anak di kelas dan lain sebagainya. Monggo Bu Nurul dilanjutkan lagi. Langsung aja. Jadi asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Jadi kira-kira nilainya sampai berapa gitu ya, jadi skornya yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan sekolah? Kalau nilainya tinggi-tinggi, ya berarti hanya meningkatkan pertahanan. Kalau nilainya rendah berarti ada peningkatan, jadi pembelajarannya, gurunya dan sebagainya, harus dirubah dan sebagainya itu ya. Jadi bukan untuk nilai pribadi, tapi nilai secara keseluruhan dari sekolah. Lanjut dulu. Hasil nilai ANBK tidak memiliki konsekuensi terhadap peserta didik yang menjadi peserta ANBK. Jadi hasilnya itu tidak menjadi, berarti hasilnya kalau nilainya jelek berarti anakku nggak bisa naik kelas, enggak ada. Jadi enggak ada konsekuensinya untuk peserta didik. Hanya secara global, secara keseluruhan di sekolah itu apa yang harus ditingkatkan. Apabila siswa-siswi memiliki penyakit atau komorbid penyerta atau tidak memiliki fasilitas untuk melakukan perjalanan secara aman di sekolah, mohon agar menginformasikan kepada sekolah sebelum melaksanakan ANBK. Jadi nanti yang ikut ANBK dipastikan anak-anak yang memang sehat, jadi tidak dalam kondisi sakit. Dan ini tidak semuanya Bapak Ibu ya. Jadi tidak semuanya siswa, mungkin dari sekian banyak murid SDN Beringin, dari berapa mungkin 80 hanya sekitar 30-an ya, jadi tidak semuanya. Dan bukan berarti yang ikut ANBK ini nanti akan tinggal kelas atau naik kelas, enggak ada pengaruhnya di situ ya.
Jadi peserta didik yang mengikuti UNBK adalah peserta didik yang terpilih secara acak atau random di satuan pendidikan dengan metode yang ditetapkan oleh kementerian. Jadi yang dipilih itu langsung sistem, Bu. Jadi kita tidak tahu anak-anak kita itu, oh ini ikut atau enggak, kita nggak bisa menentukan, ya. Jadi jumlah pesertanya yang mengikuti UNBK pada setiap jenjang SD yang sederajat adalah 30 orang dengan cadangan 5. Jadi murid kita itu hanya 30 orang saja. Hanya 30 orang saja yang bisa masuk dan cadangan 5 orang. Mungkin nanti dari guru kelasnya akan menyampaikan ke panjenengan semua putra-putrinya ikut UNBK apa enggak. Ya, sekali lagi saya tekankan bahwa UNBK ini tidak mempengaruhi penilaian rapot, ya. Jadi walaupun tidak ikut juga nggak masalah, jangan nggak usah khawatir. Kalau ikut juga nggak apa-apa, malah diharapkan ikut, ya. Nggak ikut nggak apa-apa. Jadi AKM ini mengukur hasil belajar kognitif peserta didik. Ya, instrumennya yang pertama AKM, yaitu mengukur hasil belajar kognitif peserta didik dalam literasi membaca dan numerasi. Numerasi itu matematika, Bu. Jadi selain membaca, berhitungnya bagaimana anak-anak. Kemudian survei karakter, mengukur hasil belajar non kognitif peserta didik. Ya, jadi ada 3 instrumen, yang pertama AKM, yang kedua survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. Mengukur kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan. Ya, itu instrumennya. Monggo dulu. Jadwalnya Bapak Ibu, jadwal UNBK ya untuk simulasinya itu dimulai tanggal 18, tanggal 19, 21 sampai dengan 22 Oktober. Jadi hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Jadi pelaksananya di mana? Pelaksanaannya di sekolah. Ya. Sekolah disiapkan perangkat komputernya. Jadi anak 30 itu nanti berarti dibuat 2 shift. Tidak langsung 30 anak masuk, tapi dibagi berjenjang. Jadi gantian ya. Kemudian sinkronisasi gladi bersih UNBK itu dimulai hari Sabtu tanggal 23, 20 sampai 24. Jadi tanggal 22 itu mengerjakan misalkan ya. Terakhir mengerjakan tanggal 23 disinkron. Kemudian tanggal 25 sampai 28 Oktober gladi bersih lagi anjing di UNBK paket A. Paket A ini bukan kita, Bapak Ibu. Jadi yang kita paket yang kita yang jenjang SD di tanggal 18 sampai 22. Ya, berikut seterusnya. Sedangkan untuk pelaksanaannya, Bapak Ibu, pelaksanaannya itu tanggal 8 sampai tanggal 11 November. Jadi masih ada waktu 1 bulan lebih. Ya, jadi tanggal 8 sampai tanggal 11 November. Untuk sinkronnya tanggal 12 sampai tanggal 14 November. Nah, jadi saya ingatkan lagi, karena ini tidak membawa konsekuensi nilai bagi anak-anak secara individu, panjenengan nggak usah bingung, oh tak lesno anakku, tak melono tryout dan sebagainya, nggak perlu Bapak Ibu ya, nggak perlu pakai itu, sudahlah. Yang penting anaknya diajari di sekolah itu untuk bagaimana menghidupkan komputer, bagaimana mematikan, bagaimana klik dan lain sebagainya. Dalam proses pengerjaannya ya biarkan anak-anak mengerjakan sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya mereka. Karena soal-soal yang dikeluarkan soal tadi UNBK ini di AKM ini soal-soal yang pernah didapatkan oleh anak-anak. Ya. Pak nggak bisa, gimana anak saya nggak bagus, biarkan, nggak masalah. Nggak usah jenengan terus memarahi anak, kamu kok simulasinya rendah gimana, nggak perlu Bapak Ibu. Hanya nanti mungkin dari sekolah ada peningkatan. Jadi guru-gurunya nanti, oh yang kurang ini, yang kurang misalkan matematika. Bapak Ibu, saya matematika, Bapak Ibu guru misalkan ya, saya menginstruksikan untuk matematikanya lebih ditingkatkan ke anak-anak, menyampaikan matematikanya ditingkatkan lagi. Kalau berhubungan dengan literasi, membaca dan sebagainya yang kurang, nah itu nanti yang ditingkatkan oleh Bapak Ibu guru dalam pemberian pengajaran.
Jadi itu Bapak Ibu ya. Nggak perlu jenengan terus oh ini harus ikut bimbingan belajar, nggak perlu. Nggak usah itu. Oke. Atau saya beli buku KKM secara khusus, nggak perlu. Nah, kalau sekolah menyediakan ya mungkin ya cuma itu aja yang dipakai sudah. Yang penting anak belajar secara wajar kan. Ya sama dengan pelaksanaan Canggistung dulu. Jadi membaca, menulis dan berhitung. Ya sudah, anak-anak tinggal nanti membacanya bisa apa enggak, menulisnya bisa apa enggak. Kalau membacanya ternyata banyak yang nggak bisa di SDN Beringin, berarti gurunya itu diminta untuk memberi penguatan dalam proses membaca. Tapi kalau yang nggak bisa itu matematika, ya berarti yang matematikanya yang perlu ditingkatkan. Ini juga demikian. Ini juga, jadi nggak usah khawatir. Monggo, Bapak Ibu, saya rasa itu sekedar informasi mengenai ANBK. Jadi panjenengan, jadi jangan salah persepsi, ANBK disamakan dengan UNBK, enggak sama. Jadi kalau UNBK itu ada konsekuensi nilai yang nantinya nilainya itu bisa digunakan untuk masuk ke SMP negeri. Tapi kalau ANBK ini ya nilainya tidak ada konsekuensi pada prestasi siswa. Itu hanya secara global sekolah ini secara acak ya global diambil, oh ternyata dari SDN Beringin ini ternyata kemampuan numerasinya atau kemampuan literasinya masih kurang. Berarti gurunya harus memberikan penguatan kepada anak-anaknya. Jadi kalau matematikanya kurang, berarti matematikanya gurunya harus meningkatkan kemampuan anak-anak untuk berhitungnya. Jadi begitu Bapak Ibu. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Monggo, barangkali ada yang ditanyakan. Sampai paham. Oke, sudah paham semua nggih? Nggih. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Terus barangkali ibu-ibu, oh jeng ya apa anak sampean katut NBK, oh enggak, waduh hati-hati jeng nggak naik kelas, oh, jangan, enggak ada itu ya. Nanti stres semua ibu-ibu yang ada ya. Wes ya apa lah, akhirnya gurunya juga bingung. Lawang ini sudah ketentuan dari pemerintah. Jadi tidak bisa gurunya ngatur-ngatur apa mungkin kepala sekolah ini tambah gak iso. Nah, jadi ini diambil acak, sudah diacak. Kalau katut ya alhamdulillah, gak katut ya alhamdulillah, gitu loh ya. Jadi itu aja, wes, tidak usah khawatir nanti. Barangkali tetangga sebelah rumah, ya sebelah rumah, atau adik kakak yang adiknya katut, kakaknya enggak, terus jadi masalah, enggak usah. Jadi kalau katut ya wes, enggak apa-apa diikuti. Kalau enggak katut ya enggak apa-apa, gitu ya. Jadi kasarannya seperti itu. Jadi saya rasa kalau panjenengan semua tidak ada pertanyaan, saya anggap sudah jelas semua dan mungkin bisa dilanjutkan dari saya ya. Ini mungkin rapat pertama kali saya menyapa Bapak Ibu kelas 5 ya. Jadi Bapak Ibu wali murid kelas 5 karena sebelumnya saya masih PLT di SDN Beringin mulai bulan Februari kemarin. Definitif saya di SDN Sememi 1. Jadi saya dibantukan untuk mengisi kekosongan kepala sekolah, ya, saya PLT di SDN Beringin. Tapi tetap sama, kepala sekolahnya sama, pelayanan sama, panjenengan tidak usah khawatir ya. Jadi itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Beringin 477, kepada Bapak Abdul Kholik SPD yang telah memberikan sosialisasi tentang ANBK. Baik, Bapak Ibu peserta sosialisasi ANBK SDN Beringin 477. Siang ini materi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah apakah sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Kalau ada yang perlu, monggo. Atau Jelas. jelas. Atau dari Ibu Wali Kelas, Bu Nurul, atau Pak Lukito mungkin ada yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu Wali Murid kita siang hari ini? Iya.
Pak Arif. Ya, Pak Lukito. Ya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahi dari informasi dari Pak Kolek, Bapak Ibu, anak-anak yang nanti namanya tercatat yang patut itu bisa belajar dari buku AKM yang sudah dipinjamkan sekolah. Itu sudah tinggal anak-anak mempelajari lagi. Nah, kemudian selain itu secara bertahap nanti saya sama Bu Nurul juga akan berusaha untuk menambahi soal yang bisa nanti bisa menjawab. Nah, nanti setelah ini Bu Nurul akan menyampaikan siapa-siapa yang sudah tercatat, yang tercantum NBK ini. Sekali lagi ditegaskan bahwa bukan guru atau kepala sekolah yang memilih, tetapi langsung dari Dinas Pendidikan. Nama anak yang masuk ya, mau ditunjuk juga. Ini bisa dilihat Bapak Ibu, diperhatikan dari layar monitor panjenengan sedoyo. Dari A sampai kelas 5 masuk cadangannya juga. Panjenengan persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nanti mohon Bapak Ibu yang di rumah bisa membantu untuk belajar soal NBK ini melalui buku AKM. Ya, yang sudah dipinjamkan. Untuk diperhatikan. Ya, nanti saya supaya memperjelas siapa yang masuk dalam tes ini. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu wali murid. Kak, ini bisa di zoom Kak? Tolong Pak. Bisa di zoom. Bisa di zoom Kak? Ya, Oh, iya. Iya. 5A 5B ini. Oke. Ini nanti nggak bisa di-share ke grup Pak? Bisa Bu, bisa. Kelas itu ya. Oke, jangan khawatir nanti di-share Ibu. Oke. Oke Pak. Karena kalau di sini kurang paham gitu, jadi kurang teliti. Oke, nanti bisa Ibu ya. Oke. Oh ya, alright. Saya kira itu yang bisa kami jelaskan sementara. Ada mungkin bertanya Bapak Ibu? Sampun jelas Pak. Ini jelas ya. Nanti akan di-share di WA grupnya supaya lebih jelas lagi. Ya Pak Ari, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih Bapak Lukito yang telah menyampaikan informasi. Baik Bapak Ibu, siang hari ini mungkin kita sudah kenal kepala sekolah, juga sudah tahu tentang apa itu ANBK, dan yang ketiga kita sudah bisa menjalin silaturahmi walaupun tanpa bertemu. Tapi mudah-mudahan silaturahmi ini tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga mendapatkan pahala sama besarnya ketika kita bertemu secara langsung. Baik, Bapak Ibu, pesan dari SDN Beringin sebelum menutup acara ini, yakni bahwasanya kami dari SDN Beringin mengucapkan atau menginformasikan bahwa tiada henti-hentinya mengingatkan bahwa pandemik belum berakhir. Ya, pandemik belum berakhir. Masih banyak virus corona di sekitar kita dan kami menghimbau kembali untuk jangan lengah Bu, untuk tetap menjaga prokesnya
selalu memakai masker. Sebentar, G. Selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, dan sebisa mungkin menjauh dari kerumunan. Nggih. Baik, Bapak Ibu, acara hari ini sudah selesai, tapi sebelum itu mari kita tutup berdoa sama-sama akan dibawakan oleh kepada guru pendidikan agama Islam. Kepada Pak Muslimin, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah, memohon mudah-mudahan pelaksanaan MCK ini berjalan lancar, tidak ada kendala apa-apa, dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan untuk perkembangan anak-anak kita sesuai dengan yang kita harapkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin lima ulik wal khatim lima sabaq nasirul haqq wal hadi ila siratikal wa ala alihi haqqi wa miqdarin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antal alim wa tub alaina. Amin. Allahumma yassir rabbika min innaka ala kulli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzaban nar. Al-Fatihah. Bapak Ibu, alhamdulillah acara demi acara sudah kita mulai bersama. Siang hari ini acara dengan dibacakan doa tadi berakhir sudah acara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan acara hari ini membawa berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan kita semua satu keluarga mudah-mudahan selalu diberi kekuatan, kesehatan, bisa keluar dari pandemi COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa dari saya. Sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wis. Tak keluar ya. Diskusi kita. Tante.